Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, yang kami puji, yang kami sembah, yang kami muliakan di dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur kepadamu, ya Allah Bapa, yang memelihara kehidupan kami hingga saat ini. Pada saat ini Tuhan, kami hendak merenungkan firman Tuhan. Berkenanlah Engkau Tuhan memimpin kami, memberi hikmat bagi kami dalam merenungkan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis di dalam kitab Lukas 18 ayat 31. Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi. Alai yarahum mana 12 ini nama madok nasida. Nanakko mahita tu Jerusalem jala tulus ma tuanak nijol mai sasudena. Natar surat diaka panurirangi." Nubuat tentang anak manusia akan digenapi. Beberapa nubuat tentang apa yang akan terjadi pada Yesus terdapat dalam Mazmur 41 ayat 10 tentang pengkhianatan, Mazmur 22 ayat 17-19 dan juga Yesaya 53 ayat 4-7 tentang penyalipan, Mazmur 16 ayat 10 kebangkitan. Para murid tidak memahami Yesus rupanya karena mereka fokus pada apa yang ia katakan mengenai kematiannya dan tidak memperhatikan apa yang ia katakan mengenai kebangkitannya. Walaupun Yesus telah berbicara jelas, mereka tidak memahami pentingnya perkataan Yesus sebelum mereka melihat sendiri Kristus yang sudah bangkit. Mungkin pada masa sekarang ini, kita membaca ayat ini, kita langsung dapat memahami dan mengacu kepada peristiwa Yesus memasuki Yerusalem dan peristiwa kematian Yesus di Golgota. Waktu yang tepat bisa jadi merupakan salah satu faktor penting agar sebuah tindakan berhasil. Terkadang dalam pekerjaan, pelayanan, juga dalam membuat kejutan dibutuhkan waktu yang tepat agar rencana bisa berjalan dengan sukses. Demikian juga dengan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam misi menyelamatkan umat manusia dari dosa. Ia menyatakan kepada muridnya kapan waktu yang tepat baginya untuk menggenapi misi tersebut. Dalam nas ini, Yesus mengatakan bahwa sudah saatnya atau waktunya sudah tepat baginya untuk pergi ke Yerusalem, sebab segala yang dituliskan tentang dirinya dalam tulisan para nabi akan digenapi di sana. Di Yerusalem, Yesus akan menyelamatkan dunia dari dosa. Di Yerusalem dia disambut, tetapi di sana jugalah dia akan menerima peristiwa yang sangat memilukan hati. Tetapi semua itu sebagai bukti kasihnya bagi kita. Caranya sungguh tidak terduga. Ia akan disesah, disalib, dia dihina, diludahi, dan dibunuh. Pelakunya adalah mereka yang tidak mengenal Allah. Mereka yang menyambut Yesus ketika memasuki Yerusalem. Tapi mereka jugalah yang akan melakukan menyesah, menghina, meludahi, dan menyalibkan. Namun demikian, arti dari perkataan Tuhan ini masih tersembunyi bagi para murid. Bisa kita baca di ayat 34-nya. Tampaknya belum waktunya bagi mereka untuk memahami maksud dari perkataan itu. Jadi walau perkataan ini adalah pemberitahuan ketiga, mereka tetap tidak mengerti maksud Yesus. Kita sebagai pembaca saat ini, mungkin kita menangkap maknanya, yaitu tentang penyalipan Tuhan Yesus. Namun bagi mereka, maksud ini masih tersembunyi. Ini yang dimaksudkan sesuai dengan hikmat Allah, yaitu cara dan waktunya selaras dengan kehendak Allah. Terkadang dalam kehidupan kita juga tidak mengerti apa yang menjadi rencana Allah. Kita tidak tahu kapan waktu yang tepat. Dalam penantian itu kita pun gelisah dan bingung. Bahkan beberapa orang ada yang marah karena merasa Allah tidak peduli. Padahal Allah menjalankan kehendaknya sesuai dengan cara dan waktunya.
Sesungguhnya semua akan indah pada waktunya. Hanya satu yang kita butuhkan, yaitu terus beriman kepada Tuhan Yesus Kristus dalam menjalani kehidupan ini. Hendaklah kita senantiasa memohon pertolongan Tuhan Yesus Kristus agar dapat terus beriman dalam menanti janjinya tergenapi. Anak manusia, yaitu Yesus Kristus, yang dinubuatkan sejak perjanjian lama oleh para nabi, dan juga segala yang harus dialaminya digenapi sesuai dengan rencana Allah di dalam Yesus Kristus, yang melaluinya kita beroleh keselamatan, pengampunan dosa, anugerah kehidupan kekal. Yesus yang adalah anak Allah, dialah yang akan menolong kita, menyelamatkan kita. Maka dengarkanlah Yesus dan tetap teguh beriman hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat satu-satunya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Waktumu sungguh tepat. Apa yang Engkau rencanakan, apa yang Engkau rancang, itu adalah yang terbaik bagi kami. Berikan kami hikmat Tuhan, untuk kami dapat memaknai, melihat segala rencana, kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, dan itu sesuai dengan waktunya Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.